Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan mencoba mengulas cara benar bagi Bapak Ibu kepala sekolah hebat untuk memeriksa dan menyetujui RHK atau rencana hasil kerja guru melalui fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Tanpa berlama-lama, mari kita ulas satu persatu. Oke, di sini bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah familiar dengan platform Merdeka Mengajar, ya langsung saja mengakses platform Merdeka Mengajarnya, kemudian masuk melalui akun belajar ya. Namun bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang mungkin masih terasa asing dengan platform Merdeka Mengajar, itu silakan mengetik di kolom pencarian Google guru.kemdikbud.go.id. Maka di situ kita akan diarahkan ke halaman yang baru. Ya, di situ silakan pilih Merdeka Mengajar. Oke, di sini platform Merdeka Mengajarnya sudah terbuka ya. Tapi kalau belum ini nanti bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang baru pertama kali ini aksesnya menggunakan akun belajar ya. Oke. Nah, jika platform Merdeka Mengajarnya sudah bisa diakses, maka langsung saja kita ke fitur pengelolaan kinerja. Oke, ya ini tampilannya. Jadi tugas Bapak dan Ibu kepala sekolah itu bukan hanya menyetujui, tetapi sebelumnya itu harus memeriksa ya. Jangan sampai ada kekeliruan yang diajukan oleh para guru sehingga ini bisa diperbaiki. Kemudian Bapak dan Ibu kepala sekolah ini juga bisa membaca alur dari pengelolaan kinerja ya, ini untuk satu periode. Itu sudah ada keterangannya cukup lengkap. Di bulan Januari itu apa yang harus dilakukan, Februari, Maret sampai dengan Juni. Ya, jadi ini sudah ada alur atau jadwal ya, jadwal pengelolaan kinerjanya. Kemudian saran saya juga jangan lupa untuk membaca referensi yang ada ya untuk menambah pemahaman terkait dengan pengelolaan kinerja dan juga bagaimana memanfaatkan fitur pengelolaan kinerja ini. Oke, sekarang mari kita kembali ke atas. Di langkah yang pertama itu periksa ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah tidak hanya menyetujui tetapi harus memeriksa secara teliti. Sehingga jika ada kekeliruan yang diajukan oleh guru-guru ini bisa diperbaiki. Nah, di sini ada datanya yaitu terkait dengan jumlah guru. Kemudian berapa yang sudah diajukan, berapa yang belum mengajukan RHK-nya, dan berapa yang sudah disetujui. Nah, di situ ada tampilannya. Jadi di situ nanti butuh persetujuan. Ya, silakan Bapak dan Ibu kepala sekolah itu nanti mengklik cek ya. Cek untuk memeriksa. Kemudian di situ ada juga ya yang punya keterangan lanjutkan. Kalau lanjutkan ini artinya kepala sekolahnya sudah memeriksa tapi belum selesai. Kemudian ada juga yang sudah disetujui. Nah, di sini kita akan simulasi atau mencoba memeriksa ya. Kita mengecek salah satu RHK yang sudah diajukan oleh guru ya. Ini saya gunakan guru dengan status honor sekolah ya. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah tampil. Baik Bapak dan Ibu kepala sekolah hebat, di sini kita sudah bisa melihat ya rencana hasil kerja yang sudah diajukan oleh guru. Nah, kata kuncinya yang pertama, Bapak dan Ibu kepala sekolah harus mengingat kira-kira indikator yang menjadi target perbaikan itu apa berdasarkan rekomendasi dari rapor mutu pendidikan itu. Nah, kalau kemarin ya berdasarkan informasi di video saya sebelumnya, Bapak Ibu bisa cek kembali. Itu di sekolah kita targetnya, fokusnya itu di penerapan disiplin positif. Nah, di sini kalau kita melihat di rencana hasil kerja yang pertama yang diajukan oleh guru, ini ada kekeliruan. Ya, jadi kepala sekolah berwenang ya untuk mengubah pilihan tersebut. Nanti akan ada notifikasi ya butuh penyesuaian. Sehingga ini juga nanti akan muncul di fitur pengelolaan kinerja guru tersebut ya untuk memeriksa kembali dan menyetujui kembali. Di sini juga Bapak dan Ibu kepala sekolah hebat ini bisa menambah ya dari target kuantitas jika itu merasa masih cukup. Kemudian bisa juga menambah rencana hasil kerja dari guru tersebut. Jika apa yang diajukan ini sudah pas, sudah sesuai, berarti Bapak dan Ibu kepala sekolah bisa melanjutkan
ke tahap pemeriksaan terkait dengan tugas tambahan. Di tugas tambahan ini adalah opsional atau pilihan, ya bisa dilengkapi, bisa juga tidak. Tapi apabila guru tersebut mengajukannya, silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah memeriksanya. Bapak Ibu Kepala Sekolah juga bisa menambah apabila Bapak Kepala Sekolah ingin mengajukan adanya penambahan tugas tambahan. Namun yang perlu diperhatikan bahwa pemberian tugas tambahan itu harus disertai dengan SK karena itu sangat dibutuhkan oleh guru tersebut sebagai lampiran atau dokumen pelengkap. Jika tugas tambahan ini sudah sesuai, berarti silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah melanjutkan ke perilaku kerja. Di perilaku kerja ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat, kalau kita cermati secara mendalam, itu ternyata pertanyaan maupun alternatif jawaban yang sudah disediakan itu memiliki korelasi dengan indikator-indikator yang direkomendasikan kepada kita. Jadi kita bisa memilih ya, kita bisa memilih, memeriksa, melihat apakah ada kesesuaian jawaban atau perilaku kerja dari guru tersebut untuk mewujudkan indikator yang direkomendasikan. Ya, contohnya misalnya penerapan disiplin positif. Itu sebenarnya sudah ada di perilaku kerja. Tinggal kita sesuaikan pilihan mana yang terbaik untuk menjawab rekomendasi tersebut. Sehingga bisa berdampak pada rapor pendidikan kita. Ini sangat penting sekali. Jadi kita tidak saja hanya melihat, tetapi harus benar-benar kita cermati. Nah, jika sudah dianggap sesuai, sudah benar, berarti Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat, tinggal saja lanjut ke persetujuan. Nah, di sini di persetujuan ini Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa memeriksa kembali ya, sebelum memilih untuk menyetujui. Ketika Bapak dan Ibu Kepala Sekolah menyetujuinya, apakah ini sudah selesai? Belum ya, walaupun sudah punya keterangan disetujui, tetapi perlu diinformasikan kepada guru tersebut ya, untuk memeriksa kembali penyesuaian yang diajukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sehingga mereka harus memeriksa kembali dan menyetujuinya kembali. Demikian video dari saya, semoga terbantu. Salam dan bahagia.